memberikan pemahaman ya bahwa itu ada di situ ada nilai gitu ya. Kita memiliki nilai menjadi kira-kira itu baik atau tidak gitu ya ketika melakukan terhadap kekerasan. Penerimaan terhadap tradisi Indonesia ya, yang dalam indikator ini yang saya catat akomodatif terhadap budaya lokal ya. Kita harus menerima terhadap tradisi Indonesia yang beragam tradisi yang berbeda-beda. Tentunya kita harus ramah dan menerima budaya ya. Terlebih dengan sekarang budaya tadi yang saya masuk banyak infiltrasi budaya. Tentunya kita sebagai Muslim harus menjaga nilai-nilai itu gitu. Al-muhafazatu ala qadami sholih wal ahzu bil jadidil aslah. Menjaga nilai-nilai yang lama tentunya akomodatif terhadap nilai-nilai baru yang lebih baik dengan tidak menghilangkan daripada nilai-nilai yang sangat baik tentunya yang lama. Saya kira itu prinsipnya pada bahwa nilai-nilai agama menjadi landasan utama dan pijakan dasar dalam memajemukkan kita dalam menjalani kehidupan beragama ini. Saya kira itu Bu Dr. Tia. Baik, terima kasih Bu Eri. Masih di sini ya, Bu Eri? Iya, Ibu. Oh iya, Bu Esti ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Tia untuk pertanyaan Bu Dr. Eri. Sesuai yang seperti yang kita ketahui, pendapat salah satu filsuf Yunani yaitu Aristoteles di dalam bukunya Nicomachean Ethics, beliau mengatakan bahwa justice is done when equals are treated equal. Nah, keadilan akan terlaksana jika hal-hal yang sama diperlakukan sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Oleh karena itu, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Nah, dihubungkan dengan pembagian harta bersama, seperti yang telah ada selama ini, kejadiannya masih banyak hakim yang tidak memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Nah, salah satu pendapat dari Aristoteles adalah mengenai keadilan distributif. Keadilan distributif ini adalah memberikan setiap kepada orang lain menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan. Hal ini sangat berguna ke depannya untuk kita di dalam memutuskan suatu kasus ya. Oleh karena itu di sini saya merekonstruksi ada dua pasal, yaitu pasal 37 dan pasal 97. Nah, saya anggap di sini pasal 37 masih kurang jelas atau unclear. Karena di sini berbunyi bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Nah, dalam ini hukumnya masing-masing ada 3, misalnya hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Nah, oleh karena itu masih tidak ada kepastian hukum di dalam ini. Oleh karena itu saya berusaha untuk merekonstruksi pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, kemudian di breakdown lagi menjadi beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu jika janda duda cerai hidup masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian ketentuan ayat 2 ini, poin A, tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban itu istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Kemudian poin yang ketiga yaitu apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar. Ya, jadi lebih besar tanda kutip underline daripada bagian duda cerai yang hidup. Dalam pembagian harta bersama akibat penceraian harus berdasarkan tujuan yang kemaslahatan. Oleh karena itu, saya pikir rekonstruksi ini sangat baik sekali untuk kedepannya. Kemudian untuk yang dikompilasi hukum Islam, yaitu saya punya saran dan masukan, yaitu di pasal 97, yang mana bunyi pasal tersebut adalah janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka direkonstruksi menjadi breakdown lagi. Yang pertama yaitu bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kemudian poin di bawahnya adalah
janda duda cerai hidup masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian ketentuan ayat 2.a tidak dapat dilaksanakan apabila dalam menjalankan kewajiban istri lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Dan kemudian poin ketiga yaitu apabila dalam pemenuhan kebutuhan keluarga istri lebih besar kontribusinya, maka janda cerai hidup berhak mendapatkan bagian dari harta bersama lebih besar daripada bagian duda cerai hidup. Dalam pembagian harta bersama ini kebagian harus berdasarkan tujuan kemaslahatan. Kemudian untuk pertanyaan Ibu yang mengenai mengukur indikator, di dalam sidang pengadilan hakim biasanya ada sesi pembuktian. Di dalam pembuktian itu maka akan kita korek itu penghasilan suami berdasarkan list gajinya, penghasilan istri berdasarkan list gajinya, atau punya usaha lain, itu semua dicantumkan. Kemudian dengan pertimbangan hakim akan bisa menentukan kontribusinya yang mana yang lebih banyak, istri atau suami. Dan oleh karena itu baru bisa memberikan bagian seberapa banyak, 2/3 atau 1/3 untuk suami dan istri. Saya pikir begitu Dr. Ahini. Ibu Erin, makasih. Bu Eri, sudah cukup ya, Bu Eri, penjelasan dari Bu Esti tadi? Baik, Ibu Bapak, karena waktunya sudah hampir jam 9:30 malam ini kalau di Jawa ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memaparkan bukunya dengan sangat lugas dan Bapak Ibu para penanya yang sudah menanyakan di forum chat. Sekali lagi Bu Bapak, jangan lupa untuk mengisi link karena untuk mendapatkan e-sertifikat dari Forsiladi, silahkan mungkin bisa digunakan untuk kepentingan yang lain ya terkait bidang akademik. Terima kasih sekali lagi Bu Esti, Pak Antunnya sudah belum. keluar ini Pak Hasani. Iya sebentar Bu, Pak Hasani, kemudian Pak Soleh. Nah, untuk penutup kita pada malam hari ini ada sebuah pantun. Katanya Bu Esti biar nggak ngantuk, tapi sepertinya sudah ngantuk semua nih, jamnya sudah jam segini nih. Apalagi yang dari Aceh ini. Silahkan Bu Esti, nanti saya tutup. Setelah itu saya tutup. Terima kasih Bu. Iya, ada 2 pantun yang saya buat, satu yang bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia dulu ya. Makan nasi pagi-pagi, di meja makan ada ikan kerapu. Terima kasih Forsiladi atas kesempatan bedah buku. Kemudian yang bahasa Inggrisnya lagi ya, yang kedua, without Forsiladi I'm nothing. Without Forsiladi I'm something. Together with Forsiladi we are everything. Terima kasih. Wow, luar biasa. Pak Ketum, ini wajib dicatat loh Pak Ketum, ini dimasukin ke media sosialnya Keren. Forsiladi nih Keren, harusnya. Sudah Keren direkam. ini. Sudah direkam, sudah. Sudah direkam sama Pak Ketum, Bu. Iya. Baik, terima kasih sekali Forsiladi sudah mengundang para pembicara yang hebat-hebat untuk berbicara mengenai bukunya masing-masing. Ini buku yang sekian kali lah pokoknya ya. Nanti akan ada sesi berikutnya. Ibu Bapak silakan ketika memiliki buku yang ingin dibedah, dibicarakan secara bersama-sama, bisa menghubungi panitia Forsiladi. Saya Tia Rosinda, mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara ada kalimat saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, karena kesempurnaan semua pastinya hanyalah milik Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, ini ada sesi foto bersama nggak? Langsung aja ini, langsung kita ini. Di foto, tapi kita langsung yang fotonya Mbak Tia aja, moderator. Dokter Tia, salam saya itu ada teman dari luar. Apa ini Bu? Oh, sebentar. Sapa teman saya dari luar. Oh ya, silakan Bu. Halo, Salala. Halo. Can you hear me? Oh iya, Halo. ini ada yang dari luar negeri hadir ini. Bu Dr. Esti, beliau dari negara mana? Dari Azerbaijan. Oh, dari Azerbaijan, dari tadi hadir ya? Iya. Luar biasa. Ini ada yang hadir dari Azerbaijan dari tadi nih, hadir Bu Dr. Tia. Oh iya, namanya siapa ya Pak? Salala, halo, Salala. Mem, Salala, halo. Can you hear me? Hello, Dr. Esti. How are you? Oh, nice to meet you. Thank you very much for joining for this meeting. Hello. Nice to see you too. Yeah, nice to meet you all. Yeah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss Salela. Alaikum salam. I am from Azerbaijan. Nice to join you, but unfortunately, I don't understand you. What are you talking about? I just listen. I know that you are talking about Dr. Estes' new book. I just know that, but actually, I don't understand what are you talking about. I'm so sorry. If you have anything to ask, I can answer your questions. Okay. One question for you, Salala. I thought my book about the question of joint property in my country, Indonesia. Can you explain for us from your country, joint property from your country? Division, just a little bit, 1 minute. Yeah, I know some rules in my country. I can share with you. But what would you like to share with me? What do you like? I share. For example, can you offer? For example, there is wife and husband, they divorce, and then after that, normally we should have division of joint property. So how many times they will give half or maybe all? Yes, I understand. Okay, and they will, the law gives 3 months for the couples to solve their problems. And in the court, if the spouse have minor children in common, or if one of the spouse does not agree to divorce, rules like that, they solve this problem within 3 months. Once this rule, if the spouses have minor child or in common, or if the spouses does not agree to the divorce. The second is in register, if the spouse don't have common minor children, and if both of them agree to the divorce, regardless of their minor children, the divorce can be done at the office. And if they are both agree, the divorce can be done within 1 month. If they don't agree with something, they decide to do it within 3 months. And actually, there are a lot of rules, but I don't know about all rules because it's not happened to me. Unfortunately, it doesn't happen to me. That's why I just know some rules about it. But I know that if they divorce, they divide all things between them, between husband and wife. They divide all things, but they also pay for the court during the process. I know also this rule, during the process, they also pay some money for the court. But actually, I don't know how much they pay, but it's like that. I think it is about $50, about $50, I think. With if I say with the dollar, with American currency. I know that you don't know our currency, that's why I change it for the dollar. Okay, if any question. For example, if one have a child, everybody, a mother, it can stay with her mother until their 18 age. If 2 child or 3 child, it doesn't matter. If mother agrees, she can take care of her children. But father give money for them for their growing up. Actually, I don't know how much do the rules give that money. They give that support. I don't know it, but I know that they give some money for growing children. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Lola, for your explanation.
Thank you very much. I am so sorry because I'm a teacher. I don't know so much about rules. I just accepted my friend's offer. I offered joined you, but I would like to learn your language because it's interesting language for me. But unfortunately, I don't know yet. But one day, I hope one day I will come to your country. I will learn some culture, some language about Indonesia. Okay. I will do. Yeah, nice to meet you all. Thank Thank you so much for Ya, inviting me. Do you have any other questions? ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya kata beliau? Any question? I think we don't have a question.